Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jack Reacher yang dibintangi oleh Tom Cruise. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang seorang mantan perwira polisi militer Angkatan Darat Amerika Serikat yang akan mengungkap kebenaran dari sebuah kasus penembakan yang dilakukan oleh mantan rekannya dulu saat dia masih bertugas sebagai perwira polisi. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seseorang yang membawa senjata dan bersiap untuk menembak. Dan pria ini bernama Charlie, dan tanpa sebab dia langsung melakukan penembakan kepada 5 orang secara acak. Dan polisi yang mengetahui hal ini pun langsung menuju ke TKP tempat di mana terjadinya penembakan tersebut. Dan pada saat di TKP, detektif Emerson pun menemukan selongsong peluru dan koin yang ada di sidik jari dari si penembak. Dan dari koin ini, polisi menemukan sidik jari dari seorang bernama James Barr. Dan tak lama kemudian, polisi pun menggerebek ke rumah James Barr ke tempat di mana dia tinggal. Setelah James Barr diinterogasi selama 16 jam oleh detektif Emerson bersama jaksa yang sedang menangani kasusnya, yang bernama Alec Rodin. James Barr tidak berbicara apa-apa, dia hanya memberikan kertas yang bertuliskan "Get Jack Reacher". Kalau diartikan dalam bahasa kita, carilah Jack Reacher. Dan karena penasaran siapa itu Jack Reacher, detektif dan jaksa pun mencari tahu siapa itu Jack Reacher. Dan setelah dicari, dia menemukan identitas Jack Reacher yang ternyata adalah mantan perwira polisi militer yang tidak memiliki SIM, rumah, nomor ponsel, email, dan hanya bertahan hidup dengan uang pensiunan yang diambil sebulan sekali. Setelah itu dia menghilang dan tidak mungkin untuk ditemukan. Namun hal mengagetkan pun terjadi saat detektif dan jaksa Alec Rodin yang sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk menemukan Jack Reacher. Jack Reacher pun tiba-tiba datang ke kantor jaksa tersebut dengan niat ingin menemui James Barr. Dan sayangnya Jack Reacher tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari James Barr karena dia sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit dengan keadaannya sudah babak belur karena dipukulin oleh tahanan lain saat berada di mobil tahanan. Saat keluar dari rumah sakit, Jack Reacher pun bertemu dengan Helen Rodin yang merupakan anak dari jaksa Alec Rodin. Dia adalah pengacara dari James Barr. Setelah pertemuan antara Jack Reacher dan Helen Rodin, terjadilah percakapan yang panjang bahwa tujuan Helen Rodin ingin Jack Reacher bisa membantu agar bisa meringankan kasus James Barr, yang bertujuan agar James Barr terbebas dari tuduhan. Percakapan pun berlanjut di sebuah restoran di mana Helen ingin tahu hubungan antara Jack Reacher dan James Barr yang dianggap gila. Jack Reacher pun memberitahukan identitas James Barr yang ternyata dia adalah seorang mantan militer yang bertugas sebagai sniper yang ditugaskan di Irak. Karena mungkin merasa jenuh selama 2 tahun bertugas, hanya mengawasi dan tanpa menembakkan satu pun peluru, dia akhirnya merasa gatal dan tak tahan lagi ingin menembak dan melampiaskannya kepada 4 orang warga sipil. Dia pun berhasil menghilangkan jejak dan barang bukti. Namun hal ini berhasil diungkap oleh Jack Reacher yang saat itu masih menjadi polisi militer. James Barr pun mengaku namun bisa bebas kembali karena 4 orang yang sudah dia bunuh ternyata adalah penjahat yang sebelumnya ditembak oleh James Barr karena dia sudah memperkosa banyak perempuan. Dan dari sini Jack Reacher berjanji jika ada apa-apa dengan James Barr dia akan datang untuk menemuinya. Helen pun tidak menyerah untuk membujuk Jack Reacher agar mau membantunya dengan menjadi kepala penyelidik dari kasus yang ditanganinya. Namun Jack Reacher pun tetap tidak mau dan memilih untuk pergi. Saat bus yang dinaikinya hendak berangkat, dia pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan kasus James Barr kali ini. Akhirnya Jack Reacher pun menyetujui ajakan Helen untuk menjadi kepala penyelidik kasusnya dengan satu catatan, bahwa Helen pun harus mau memeriksa korban secara objektif. Lalu keesokan harinya Helen pun mulai melakukan interogasi ke tempat keluarga korban. Dan Jack Reacher pun melakukan penelusuran ke tempat di mana kejadian penembakan terjadi. Saat sedang melakukan penyelidikan, Jack Reacher pun diikuti oleh seseorang yang mencurigakan bernama Linsky. Dan tugas Linsky adalah untuk memantau pergerakan dari Jack Reacher. Dia pun kembali ke kantor kepolisian untuk melihat barang bukti senjata yang digunakan untuk menembak korban yang didampingi oleh detektif Emerson. Lalu adegan pun berpindah ke suatu bar. Sambil memesan minuman, Jack Reacher pun didatangi oleh seorang perempuan cantik yang bernama Sandy yang ingin mengobrol dan mengajaknya pergi.
Namun Jack Reacher tidak mau. Sandy yang tidak terima karena penolakan Jack Reacher, kemudian Sandy pun mengadu kepada teman-temannya yang kebetulan ada di situ. Lalu mereka mengajak Jack Reacher keluar untuk berkelahi, dan Jack Reacher pun menghajar kelima teman Sandy dengan mudahnya. Singkat cerita, Jack Reacher pun ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Dan beruntungnya, dia dibebaskan oleh Helen dan detektif Emerson. Lalu setelah itu adegan berpindah di kamar motel. Di sana Jack Reacher menjelaskan kepada Helen bahwa ada yang mengetahui kehadiran Jack Reacher di kota itu dan ingin menjebak Jack Reacher agar bisa menyingkirkannya. Di lain tempat diperlihatkan Linsky bertemu dengan Charlie, dan ada seorang lagi yang bernama Zack. Dialah dalang dibalik semua kasus ini, dan yang mengakibatkan James Barr ditangkap. Karena Linsky ada masalah dalam mengemban tugasnya untuk mata-matai Jack Reacher, Jack pun akhirnya menyuruh Linsky untuk mematahkan salah satu jarinya. Dan naasnya lagi, saat jarinya sudah berhasil dipatahkan, Charlie langsung menembak Linsky. Keesokan harinya, Jack Reacher dan Helen menuju ke toko onderdil mobil yang bertujuan untuk menemui Sandy, yang sebelumnya pernah bertemu di suatu bar dengan Jack Reacher. Dan di sini Jack Reacher ingin mengetahui siapa yang menyuruh Sandy untuk menjebak dirinya sewaktu dirinya di bar. Sandy ternyata hanya disuruh oleh Jack, ketua dari kelompok preman yang sebelumnya berkelahi dengannya. Lalu Jack Reacher meminta alamat Jack, dan setelah itu dia langsung pergi untuk menemui Jack. Dan tanpa diduga dia pergi dengan menggunakan mobilnya Jack, yang sengaja dititipkan di parkiran toko onderdil mobil tersebut. Setibanya di rumah Jack, dia tidak menemukan apa-apa karena Jack sendiri tidak ada di rumahnya. Dan tidak disangka-sangka tiba-tiba Jack Reacher mendapatkan serangan oleh temannya Jack. Dan dengan keahliannya Jack Reacher pun balik menghajar mereka. Setelah itu Jack Reacher pun pergi. Dan saat di perjalanan dia diikuti oleh mobil yang berwarna silver. Malamnya Jack Reacher menemui Helen. Di sini Jack Reacher menceritakan tentang penyelidikan dan analisanya bahwa Jack Reacher yakin bahwa James Barr sebenarnya hanyalah umpan dan bisa dikatakan kalau James Barr dijebak. Dan Jack Reacher juga menyuruh Helen untuk melacak mobil yang sudah mengikutinya. Waktu dilacak oleh Helen, dia pun terkejut karena ternyata mobil tersebut adalah mobil perusahaan yang menjadi pesaing dari perusahaan Olin Archer. Yang pemiliknya sendiri adalah salah satu korban yang ada dalam penembakan, yang kasusnya sedang diselidiki oleh mereka sekarang. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa kasus ini sebenarnya tujuan utama dari penembakan yang dilakukan oleh si pelaku. Target utamanya adalah bos perusahaan Olin Archer. Sedangkan Charlie yang mengetahui kalau mobilnya sedang dilacak, lalu dia berencana untuk menjebak Jack Reacher. Charlie pun langsung menemui Sandy dan membunuhnya. Lalu dia membawa mayat Sandy ke motel tempat di mana Jack Reacher menginap. Jack Reacher pun kaget setibanya di hotel dia melihat mayat Sandy sedang dimasukkan ke dalam ambulan. Dan tidak hanya itu, detektif Emerson pun sudah berada di sana. Detektif Emerson menduga kejadian ini adalah karena ulah dari Jack Reacher. Lalu Jack Reacher pun kabur dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat dikejar oleh polisi, Jack Reacher melihat mobil yang selama ini mengikutinya, yang tak lain adalah orang yang juga membunuh Sandy. Jack Reacher pun mengejarnya sambil menghindari kejaran polisi. Namun sialnya, dia tidak berhasil mengejar mobil Charlie karena terhalang oleh mobil polisi. Dan aksi kejar-kejaran pun berakhir karena Jack Reacher berhasil mengecoh polisi dengan berkumpul di kerumunan orang. Jack Reacher pun berhasil kabur dengan menggunakan bus. Lalu keesokan harinya, Jack Reacher pergi ke sebuah tempat latihan tembak, yang dimana tempat itu sering dikunjungi oleh James Barr. Dia bertemu dengan Martin Cash, pemilik tempat tersebut. Jack Reacher menanyakan sebuah pertanyaan tentang James Barr, dan Martin Cash memberi isyarat kepada Jack Reacher, yaitu Jack Reacher harus menembak dengan hanya 3 peluru dan harus tepat sasaran agar Martin Cash mau memberikan jawaban atas pertanyaannya tentang James Barr. Memang skill menembak dari Jack Reacher sudah tidak diragukan lagi karena 3 peluru tadi dengan mudahnya tepat sasaran dan Martin Cash langsung memberikan rekaman CCTV toko itu, di mana James Barr datang bersama temannya yang tak lain adalah Charlie, si pelaku penembakan yang sebenarnya. Jack Reacher yang sudah yakin dengan mempunyai saksi dan bukti CCTV, Jack Reacher pun langsung hubungi Helen saat Helen sedang berada di kantor ayahnya dan memberitahukan akan pulang 3 jam lagi.
Namun saat Helen keluar dari kantor ayahnya dan saat sedang berada di lift, dia bertemu dengan Emerson. Dan saat pintu lift tertutup, Emerson langsung menyerang Helen dengan sengatan listrik agar Helen pingsan. Di sini kita ketahui bahwa Emerson selama ini sudah berkhianat dengan kepolisian, yang ternyata detektif Emerson merupakan kaki tangan dari Jack dan Charlie. Helen pun disekap di sebuah tempat di pertambangan. Saat Jack Reacher menelponnya, dia mengetahui Helen sedang disekap. Jack Reacher pun marah dan berjanji akan membunuh Charlie. Jack Reacher pun langsung meminta alamat di mana dia bisa bertemu dengan Helen. Tak selang lama, Jack Reacher pun langsung menuju tempat tersebut. Dan di sini Jack Reacher tidak datang sendiri, dia ditemani oleh Martin Cash, pemilik tempat pelatihan tembak yang dia datangi sebelumnya. Jack Reacher yang berharap mendapat bantuan senjata dari Martin Cash, dia hanya diberikan sebuah pisau. Singkat cerita, Jack Reacher langsung menerobos ke markas musuh dengan menggunakan mobil yang berjalan mundur. Martin Cash membantunya dengan menembak musuh dari atas. Namun saat mau melancarkan aksinya, pisau yang akan digunakan untuk membunuh musuh oleh Jack Reacher terjatuh, dan dengan keberanian yang dimilikinya, dia berhasil mengalahkan musuh dengan menggunakan batu, lalu merebut senjata musuh dan berhasil mengalahkan anak buah Charlie satu persatu. Charlie yang merasa bahwa keadaan dia semakin terpojok, lalu dia kembali ke markas dan memanggil anak buah dia yang lain. Jack mempunyai ide menggunakan Martin Cash sebagai pancingan dengan menggunakan mobil besar, di mana anak buah Charlie mengira bahwa itu adalah Jack Reacher. Jack Reacher pun dengan mudah mengalahkan anak buahnya. Melihat anak buahnya sudah dikalahkan semua, lalu Charlie keluar namun malah langsung ditodongkan senjata oleh Jack Reacher dari belakang dan menyuruhnya membuang senjatanya. Karena Jack Reacher ingin pertarungan yang adil, Jack Reacher pun lalu membuang senjatanya. Mereka berdua bertarung dengan tangan kosong. Tapi kemudian Charlie mengeluarkan pisaunya. Namun tetap saja, Jack Reacher bisa membalikan keadaan dengan mematahkan tangan Charlie dan membunuhnya. Mendengar Charlie yang berteriak kesakitan, Emerson pun langsung bersiap untuk menggunakan Helen sebagai tamengnya. Namun hal ini tidak menghalangi Jack Reacher, dan hanya dengan satu kali tembakan langsung berhasil menembus kepala Emerson. Helen pun berhasil diselamatkan, dan Jack yang berada di situ tak ketinggalan untuk dibunuh oleh Jack Reacher. Lalu Jack Reacher pun pergi bersama Martin Cash sesaat sebelum polisi datang. Film pun ditutup dengan menampilkan adegan James Barr yang sudah sembuh dari komanya, dan Jack Reacher pun pergi meninggalkan kota dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk.